kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah, ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya sendiri gratis. Satu kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Gak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. AMDAL, bahkan solusi membangun bangsa berkelanjutan. Episode kedua, AMDAL makan bergizi gratis atau MBG. Pada kesempatan kali ini, saya membahas pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan umum berkelanjutan tentang AMDAL makan bergizi gratis atau MBG. Like dan subscribe. MBG merupakan program pemerintah yang sangat strategis untuk jangka panjang dalam upaya mencerdaskan bangsa di masa mendatang. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan baik dan optimal sesuai harapan, perlu adanya kajian yang mendalam dan menyeluruh. Dalam hal ini melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sehingga melalui kajian AMDAL akan lebih diketahui dampak positif maupun dampak negatif. Dengan diketahui berbagai dampak tersebut, akan memudahkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaannya. Untuk memudahkan pengertian tentang pelaksanaan penyusunan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dalam penyusunan AMDAL wajib dipimpin oleh seseorang yang punya kompetensi atau sertifikat AMDAL secara formal dan sah, atau bantuan konsultan yang ahli di bidangnya. Untuk memudahkan pengertian tentang pelaksanaan penyusunan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, contoh, saya sebagai pemimpin penyusun AMDAL dan juga secara formal sah, di mana saya telah mendapatkan sertifikat baik AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C, dan UKL-UPL. Dalam penyusunan AMDAL MBG, saya bersama anggota tim AMDAL yang memiliki sertifikat anggota tim penyusun AMDAL atau ATPA, dan para ahli berbagai pakar lintas disiplin ilmu yang relevan, pakar atau ahli sektoral, masyarakat yang terkena dampak langsung, dan juga bisa mengundang pihak-pihak lain yang diperlukan. Saya sebagai pemimpin penyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sebelum pelaksanaan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, terlebih dahulu menyusun dan menyiapkan draft kajian AMDAL. Untuk memudahkan penyusunan AMDAL bersama sebagai berikut, khususnya tentang berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif sebagai berikut: mencerdaskan bangsa, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan gizi generasi yang akan datang, membuat sebagian anak didik lebih giat belajar,
mengurangi uang saku anak didik yang diberikan orang tua, lebih terkontrol dalam pembelian jajanan di waktu pembelajaran di sekolah, dan seterusnya. Sedangkan mengenai dampak negatif yang perlu ditindaklanjuti dan dibahas bersama tim agar menjadi dampak positif antara lain: pembagian MBG yang kurang baik dan merata sesuai standar yang diwajibkan, tenaga kerja tidak sesuai dengan harapan, pengawasan pelaksanaan tidak maksimal, terlalu lama menyimpan bahan baku, para pelaku usaha UMKM tersaingi, MBG siap saji terlalu lama, tidak segera dikonsumsi sehingga mengakibatkan makanan basi, lemahnya pengendalian dan pengawasan yang menyeluruh, terlalu banyak porsi yang dikelola oleh dapur MBG sehingga mengakibatkan banyak makanan yang basi. Bagi keluarga mampu mungkin kurang ada manfaatnya, dan seterusnya. Dari beberapa dampak negatif tersebut, saya memberi beberapa contoh dari dampak negatif menjadi dampak positif. Contoh 1. Dampak negatif: terlalu banyak porsi yang dikelola oleh dapur MBG sehingga mengakibatkan makanan banyak yang basi. Untuk menjadi dampak positif, agar makanan tidak basi, setiap dapur MBG dibatasi porsi yang disediakan. Penyediaan dapur MBG tidak jauh dari tempat MBG untuk disajikan, dan seterusnya. Contoh kedua, dampak negatif: bagi keluarga mampu mungkin kurang ada manfaatnya. Untuk menjadi dampak positif, karena semua siswa dapat jatah MBG, bagi keluarga mampu jatahnya bisa diberikan kepada teman yang lebih membutuhkan. Tentunya apa yang saya bahas tersebut masih jauh dari harapan, khususnya tentang kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, di mana mengenai kedalaman analisis masalah sangat diperlukan sekali, sehingga kelemahan dan kekurangan atau dampak negatif bisa lebih diminimalkan untuk menuju ke dampak positif. Dengan demikian, MBG yang dilaksanakan bersama bisa sesuai dengan harapan secara optimal. Adanya hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang kita susun bersama dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua berbagai perwakilan yang relevan sesuai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, akan mempermudah pelaksanaan MBG secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Sedangkan dalam penyusunan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dalam pelaksanaannya masih perlu tambahan atau belum sempurna, bisa ditambah melalui adendum. Sekian, terima kasih, tunggu dan ikuti episode selanjutnya tentang pembahasan pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan umum kelanjutan yang akan datang. Khusus pembahasan tentang AMDAL, program-program pemerintah yang sangat strategis. Salam Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.